keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama. Data yang dipaparkan Kiai Maduddin itu kelihatannya juga tidak ditolak oleh pihak yang kebetulan para habaib atau yang membela para habaib Bani Alawi ini. Kalau saya dengarkan ya, ketika di Komplek Kesultanan Banten itu secara tidak langsung sudah tergambar Ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada, saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada satupun. Kalau ada had burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Karena tidak ada satupun dalil Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Mahd Al-Muhajir. Jadi cukup, jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin. Sekarang saya sudah tahu, Pak, ada di dalam kitab Tuhfat karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saya akan tetap mencintai mereka-mereka sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, maka damaikanlah sesama saudara. Maka saya berkomitmen, walaupun mereka bukan turunan Nabi, tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka. Sebenarnya saya tidak mau ngomong soal ini, tapi mau tidak mau saya harus bicara, gitu ya. Dibilang dari majelis Rasulullah belum ada yang bicara, jadi saya bicara. Jadi Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ini adalah keturunan ke-8 dari Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala punya anak namanya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sayyidina Ubaidillah punya anak namanya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dari para ulama-ulama besar ini, nasabnya diakui oleh juga ulama-ulama besar. Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah Nabi ganteng gagah, abiyat musrab ilal humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah.
memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona. Said Maliki alim. Sekali berimam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disahihkan juga oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. Al-Hafiz As-Sakhawi ini adalah ahli hadis. Sekali beritu mensahihkan nasab Ba'alawi. Masih banyak lagi. Kalau dibilang ulama Nusantara siapa? Ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti besar Makkah Al-Mukarramah, disebut sebagai Al-Imam Al-Haramain, gurunya ulama-ulama Nusantara. Kalau kemudian ada yang menafikan nasab itu berarti menganggap semua yang tadi saya sebutkan itu nggak ada artinya. Ulama-ulama itu semuanya tidak benar, semuanya salah, semuanya bahkan menipu. La haula wala quwwata. Nabi super amanah, berjujur, serambut pun nggak pernah bohong, serambut pun nggak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam, sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Lalu sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajah jauh, karakternya juga beda. Ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing. Itu semua adalah pendusta semua. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi anak-anakku sekalian, fitnah akhir zaman ya. Ini bukan masalah kecil gitu ya. Apalagi yang nyebut begitu ya. Itu belajar nasab juga entah di mana gitu, di negeri antah berantah. Tiba-tiba jadi yang menyatakan itu enggak sahih, bohong. Membohongkan nasab seseorang itu sama dengan mensahihkan orang yang bukan nasabnya. Berarti Sayyidina Ubaidillah itu kemana nasabnya? Kalau dia anak zina, itu keturunannya aulia zina. Wa haula wala quwwata illa billah. Saya tidak menyalahkan, silahkan orang mau percaya nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan kemudian terus dikatakan ini pembohong semua. Anda ini siapa dibanding ulama-ulama itu ya? Karena Ba'alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencopet marga-marga asli milik keluarga Nabi. Seperti bin Yahya itu ada Al-Hasani, Basaiban As-Saiban itu ada Al-Idrisi, kemudian ada juga Al-Haddad dari Al-Jilani Al-Hasani, Asgaf yang asli ada Al-Musawi Al-Hasani. Ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak ke Ba'alawi, tapi marga-marga ini benar-benar dirampok, ditopet oleh Ba'alawi. Demikian, terima kasih. Nggak apa-apa mau nggak sepakat ya, silahkan mau meneliti silahkan, nggak ada masalah ya. Ubid karena akhlaknya nggak sesuai, kalau akhlaknya nggak sesuai celak saja akhlaknya ya. Oh ini ada Habib ini nggak bener, galil adab, nasihati, nggak mau tegur, nggak mau marahi kalau perlu penjarain tapi jangan dinafikan nasabnya. La haula wala quwwata illa billah. Lagian cuman berdasarkan satu kitab ya, kitab gacoannya ini yang nggak ada di situ dinafikan. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubed, dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para Habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubed, Ubed ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Nih kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya, dikarang oleh ahli nasab yang asli. Nih kitabnya nih satu dek yang aku cucu Nabi. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubed disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubed dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah karangan Ibnu Toba, abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubed dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6,
Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatul Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatul Talib. Di Tuhfatul Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Jadi tidak ada sebelumnya yang nyatet sendiri. Dan ini terverifikasi apa yang saya teliti, yang sudah mempunyai kesimpulan. Kalau saya kesimpulannya itu sudah hakul yakin 100% bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini dari marga Al-Attas, As-Segaf, bin Syihab, bin Yahya dan sebagainya, itu yang disebut Habib bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dari awal ketika saya melihat Kiai Imad membuat kajian, saya melihat ini adalah sebuah kajian yang sudah lazim dibuat di pesantren-pesantren yang kita kenal dengan Bahthul Masail. Maka pihak yang merasa dipermasalahkan, saya rasa juga tidak perlu marah. Justru kalau memang yakin dengan kebenarannya, maka inilah kesempatan untuk membuktikan kebenaran itu dengan menjawab kajian-kajian beliau secara ilmiah juga. Buktikan bahwa kalian betul-betul kayu gaharu. Buktikan bahwa kalian dibakar itu harum. Karena kayu gaharu itu kalau yang asli, untuk membuktikannya memang harus dibakar. Dibakar, kalau betul-betul harum berarti kayu gaharu. Sekarang ini kajian Kiai Imad sedang membakar kalian, maka buktikan keharuman kalian dengan menjawab kajian beliau secara ilmiah juga. Dan tentu semerbak harum itu akan lebih tercium apabila kalian juga buktikan dengan akhlak yang baik. Dan sekali lagi, sampai saat ini saya tetap husnuzon bahwa nasab Ba'alawi adalah seperti yang kalian yakini, tanpa mengurangi dukungan saya kepada semisal Kiai Imad untuk meneliti, karena penelitian itu adalah hal yang lain. Bahwa kami meyakini, menghormati adalah hal yang lain dari penelitian. Siapapun berhak meneliti ketika ingin tahu yang sebenarnya. Dan kepada para pendukung masing-masing, karena saya lihat komentar-komentar di berbagai media mereka menggunakan cacian, maka hentikan cacian itu. Dan yang maaf, tidak percaya dengan nasab Ba'alawi, perlu diperhatikan satu hal, yaitu bahwa nasab itu berbeda dengan ilmu. Anggaplah misalnya kalian sudah yakin nasab Ba'alawi itu tidak bersambung pada Rasulullah. Misalnya kalian meyakini itu, namun hal itu jangan mengurangi penghormatan kalian terhadap para ulama Ba'alawi, khususnya yang juga punya peranan di negeri ini, baik langsung datang berdakwah di sini maupun mereka berdakwah melalui kitab-kitab mereka, bahwa dari keluarga Ba'alawi telah lahir orang-orang mulia yang punya peranan dalam dunia dakwah, yang juga dinikmati oleh orang-orang Islam Indonesia, semisal Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Maka mereka tetap orang-orang yang harus kita muliakan sebagai ulama. Jangan kemudian adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan mungkin mencemarkan nama baik keluarga, jangan membuat kita kurang menghormati, memuliakan para ulama yang betul-betul tulus berjuang di kalangan mereka, khususnya
para ulama yang betul-betul menjadi guru bagi ulama-ulama kita, sehingga berarti kita juga punya sanad ruhani kepada mereka, khususnya yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Imam Abdul Al-Haddad. Semoga apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir memberikan hikmah kepada kita semua, kepada semua pihak, bahwa siapapun kita, ketakwaan adalah yang utama. Siapapun kita, nasab bukan segala-galanya. Siapapun kita, orang akan lebih mencintai kita apabila kita menunjukkan akhlak yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga tidak disalahpahami kedatangan tamu-tamu mulia ini, bahwa mereka silaturahim ke tempat saya pun menyambut mereka dengan senang hati, dengan gembira. Semoga menjadi silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya sudah tahu, Pak, ada di dalam kitab Tuhfatul karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal, yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubed. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da duhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile sira dalilen di wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti data yang dipaparkan Kiai Imaduddin itu kelihatannya juga tidak ditolak oleh pihak yang kebetulan para habaib atau yang membela para habaib Bani Alawi ini. Kalau saya dengarkan ya, ketika di Komplek Kesultanan Banten itu secara tidak langsung sudah tergambar. Secara tidak langsung tergambar bahwa referensi kitabnya itu bersama. Ketika tadi bicara untuk menyambungkan itu tidak ada buku, tidak ada kitab, itu kelihatan sama. Cuma persoalannya ini kan, kalau saya amati, mohon maaf kalau saya salah ya. Kalau saya salah, mohon maaf. Saya melihat itu kan persoalan di sini. Apakah yang satu mensyaratkan, menginginkan adanya tadi kitab-kitab yang menjelaskan itu secara gamblang gitu ya. Yang satu pihak mengatakan apakah itu menjadi syarat, kan gitu. Jadi satu pihak menginginkan itu harus ada, yang satu pihak mengatakan apakah itu memang harus, kan. Maka saya katakan ini katanya kan nanti 6 bulan lagi akan diadakan pertemuan lagi dan pihak Robitoh yang mewakili para habaib dan Kiai Imaduddin Usman diharapkan datang. Saya kalau melihat situasi seperti ini, masing-masing berpihak pada tadi prinsip masing-masing, ya menurut saya nggak ketemu gitu. Menurut saya sulit ketemu. Karena yang satu mengatakan harus ada data yang membuktikan itu, yang satu mengatakan apakah itu menjadi persyaratan, kan gitu. Jadi intinya menurut saya sangat sulit untuk sampai pada titik yang sama. Maka menurut saya yang terbaik adalah saling menghargai. Yang terbaik adalah saling menghormati, dan seperti kesepakatan tadi, yang penting menghentikan caci maki, menghentikan merasa benar sendiri. Karena ini sama saja dengan khilafiyah yang terjadi di kalangan umat Islam dalam hal fikih selama ini, kan akhirnya juga sekian ratus tahun itu juga nggak selesai. Ya, yang sering kita saksikan, yang sering kita amalkan soal kunut seandainya. Ini kan para imam mazhab berbeda, dan sampai sekarang juga tidak ada titik temu. Titik temunya di mana? Saling menghormati, saling menghargai, bahwa itu masalah furu'iyah, kan begitu. Apalagi kaitan dengan itu tidak langsung menyangkut ibadah. Jadi menurut saya tidak di situ. Tapi saya dalam konten ini ingin memberikan apresiasi ya kepada semuanya saja. Yang jelas dengan adanya polemik ini ada banyak hikmah menurut saya. Ada banyak hikmah. Hikmahnya artinya apa? Jadi saya melihat tuh ya, yang berdebat orang pinter. Akhirnya mereka juga terdorong untuk
melakukan kajian-kajian kitab, melakukan kajian-kajian literasi yang begitu mendalam. Dan itu bagus, itu kalau disikapi sebagai bagian dari pertarungan keilmuan itu bagus. Maka ketika ada yang mengatakan bahwa ini harus sepakat bahwa yang dicari itu kebenaran bukan pembenaran, itu harus bagus. Harus masing-masing mengedepankan soal kebenaran ilmu dan harus jujur gitu. Memang sih bisa saja kalau saling mengejar tuh ya udahlah, satu pihak dan pihak yang lain tuh bisa saling membenarkan dirinya tuh, alasannya yang dibikin tuh bisa saja membuat alasan yang membenarkan tuh banyak sekali. Contoh misal bisa saja seandainya ini akan diakhiri dengan ketika ada tes DNA, bisa saja itu. Tapi persoalannya kalau yang mau dites DNA tuh nggak mau, terus bagaimana? Kan nggak selesai juga. Maka memang ini tidak mudah menurut saya. Terus kemudian, jadi satu saya tadi menghargai ya bahwa dengan demikian akhirnya terjadi pertarungan kemampuan mendalami referensi, kemampuan mengkaji kitab-kitab klasik gitu ya, itu bagus menurut saya. Dan saya bangga karena di situ menunjukkan banyak orang-orang pintar yang masih concern pada hal seperti itu. Tapi yang penting tadi, memang tujuannya mencari kebenaran bukan pembenaran, itu yang penting untuk saya seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal sampai selesai. Di sini saya akan menukil pernyataan dari Profesor Faiz Shihab, merupakan salah satu habaib yang tidak pernah mau dipanggil Habib. Pakar ilmu tafsir Al-Quran ini pun menekankan akhlak dan ilmu dalam berbincang tentang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan ajaran Rasulullah SAW yang lebih mendahulukan akhlak dan ilmu. Orang boleh berbeda pendapat, apakah si A keturunan Rasulullah atau tidak. Di sini lahir yang dinamai ilmu nasab. Ingat, ajaran Rasulullah tidak perlu mengklaim. Buktikan saja hal tersebut melalui akhlak ilmu Anda. Menurut beliau, perdebatan atau perbincangan mengarah pada sikap saling menghina, memojokkan, merendahkan, dan hal negatif lainnya justru tidak membuat Rasulullah bangga. Karena Nabi mengutamakan akhlak dan ilmu dalam perdebatan. Jadi kaum Balawi ini cukup mengeluarkan antitesis dari narasumber yang bisa dipercaya dari atau prasasti sejarah atau kitab-kitab pada masanya, ya kan. Tidak perlu berputar-putar dalam perdebatan yang justru menimbulkan efek negatif bagi umat Islam itu sendiri. Namun begitu, oknum-oknum Ba'alawi ini memang perlu dievaluasi ya. Jadi banyak klaim-klaim sejarah, banyak juga bukti tentang pemalsuan makam di berbagai daerah ya kan. Selain pemalsuan makam juga banyak ya bukti rekam jejak, rekam digital mereka tentang doktrin-doktrin khurafat banyak disampaikan oleh oknum-oknum Ba'alawi demi untuk memuliakan klan mereka ya kan. Kemudian banyak cerita-cerita fakta di beberapa daerah. Banyak juga ulama Nusantara ya, kiai-kiai yang jadi korban oleh kelakuan oknum Habib ya. Jadi mereka dawir dengan menjual nama Rasulullah SAW. Tentu hal ini tidak baik ya bagi perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Namun begitu ironisnya ya, sangat disayangkan justru yang ribut di sini, yang bertempur dalam polemik ini adalah orang-orang pribumi itu sendiri, kawan-kawan. Jadi oknum-oknum Balawi yang melakukan khurafat, pemalsuan makam, kemudian klaim sejarah bangsa Indonesia gitu ya, justru mendapat pembelaan keras dari sebagian ulama Nusantara itu sendiri. Dan perlu diingat dan harus kita ketahui ya, jika ingin menguasai suatu bangsa atau kaum, hancurkan sejarahnya, hilangkan bukti-bukti sejarah hingga tidak diketahui jejaknya. Kemudian doktrin generasinya bahwa leluhurnya atau nenek moyangnya adalah nenek moyang yang bodoh, primitif, tidak berilmu. Nah, kalau sudah begitu bangsa tersebut bakal jadi kerbau yang dicolok hidungnya ya kan. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya sendiri, bangsa yang menghargai sejarahnya bangsa itu sendiri. Jadi hal-hal pemalsuan makam, klaim-klaim sejarah, ya kan, cerita-cerita khurafat perlu diwaspadai ya kawan-kawan, agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Selanjutnya kembali kepada kawan-kawan bagaimana menyikapi ya. Dan semoga dari video ini kita bisa memetik pelajaran, ambil hikmahnya, ambil indahnya, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhasut. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.